Jangunan di Blora, Jawa Tengah tewas usai terjatuh dari kren setinggi 20 meter. 10 pekerja lain yang mengalami luka berat. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS. Seorang pekerja di pabrik mie di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia setelah sebagian tubuhnya masuk ke dalam mesin giling bumbu. Tersengat arus listrik tegangan tinggi hingga terbakar dan kritis. Tewas usai tertabrak forklift. Keluarga ini saudara menduga korban sengaja ditabrak karena kerap menyuarakan tuntutan buruh dan mengkritisi perusahaan. Kesehatan kerja merupakan upaya bersama antara perusahaan dan pekerja dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan aman. Selain itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih sering disebut dengan WHO, keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan para pekerjanya dengan cara mencegah kecelakaan dan mengendalikan faktor-faktor berbahaya yang berada pada lingkungan kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan pernah berhasil hanya dengan aturan, prosedur, atau penggunaan alat pelindung diri saja. Sebagus apapun sistem manajemen keselamatan yang telah dibuat, tidak akan berdampak besar jika tidak diiringi oleh kesadaran dan karakter yang kuat untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dari setiap individu di tempat kerja tersebut. Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja artinya kita paham dan peduli akan keamanan, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi syarat audit dan agar tidak terkena teguran oleh atasan. Tetapi karena kita benar-benar paham bahwa bekerja dengan aman adalah kebutuhan dan kewajiban kita untuk memastikan diri kita dan orang lain agar dapat terhindar dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dalam jangka panjang ini, hal ini juga berdampak bagi keberlangsungan operasional di perusahaan ini. Lalu, bagaimana dengan karakter keselamatan dan kesehatan kerja? Karakter keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagaimana nilai-nilai keselamatan itu melekat dalam sikap dan perilaku kita dalam sehari-hari. Orang yang memiliki karakter keselamatan dan kesehatan kerja akan mempunyai kebiasaan baik, seperti disiplin, tanggung jawab, dan berani menegur jika melihat hal-hal yang memungkinkan terjadinya bahaya. Karena dalam budaya keselamatan dan kesehatan kerja, menegur bukan berarti menggurui, tetapi itu bentuk kepedulian kita kepada diri kita sendiri, orang lain, maupun lingkungan kerja. K3 merupakan instrumen penting di perusahaan. Dengan dipenuhinya K3 ini akan membawa beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Ketiga, meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. K3 tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dan pembentukan karakter dari seluruh elemen perusahaan. Budaya K3 ini juga tidak dapat dibentuk dalam waktu yang singkat. Budaya K3 tidak muncul karena spanduk ataupun slogan semata. Kesadaran dan karakter K3 harus dibentuk dan dipupuk secara terus-menerus setiap harinya.
Budaya K3 dapat terbentuk melalui hal-hal kecil seperti saling mengingatkan antar sesama pekerja, mengikuti safety briefing tiap pagi, inspeksi rutin tanpa harus menunggu adanya fatality terlebih dahulu, dan hal-hal kecil lainnya. Saya lihat pekerja ini paling senang tulisannya. Tulisannya tegur saya, ingatkan saya jika saya bekerja tidak aman. Mantep. Semua sama ya ada ya? Ada semua. Mantap lah. Sebagai pekerja, kita wajib dalam menjalankan HSSE dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk itu, penting bagi kita memastikan kesehatan dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan pekerjaan. Menggunakan peralatan kerja yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan. Menjaga dan mengoperasikan peralatan secara kompeten, serta memperhatikan parameter operasi peralatan. Jangan lupa untuk selalu memonitor area kerja dari semua risiko dan bahaya dan melakukan lockout dan takeout pada peralatan yang berpotensi terjadinya rilis energi. Jangan lupa terapkan HSSE ya. Penanaman karakter K3 akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Tidak hanya dari sisi keamanan dan produktivitas, tetapi juga dari sisi budaya kerja yang positif. Tempat kerja akan menjadi ruang di mana setiap individu merasa dihargai, dilindungi, dan didorong untuk terus berkembang dengan aman. Kita juga harus selalu ingat bahwa karakter K3 bukan sesuatu yang dimiliki karena posisi atau gelar yang tinggi, tetapi dibentuk melalui konsistensi dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Setiap kali kita menaati prosedur keselamatan, setiap kali kita menegurkan kerja yang tidak mematuhi aturan, setiap kali kita menjaga kebersihan lingkungan kerja, disitulah bibit-bibit karakter K3 mulai tumbuh. Kesadaran tentang K3 tidak hanya muncul dari tiap individu, tetapi juga diatur pada peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum dan etika di tempat kerja adalah pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum serta norma moral yang mengatur perilaku profesional dalam lingkungan kerja. Kesadaran hukum berarti pekerja memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian di tempat kerja. Sementara etika kerja mencakup sikap menghargai, bertanggung jawab, menjaga profesionalisme, dan bekerja sama secara harmonis dengan sesama rekan kerja. Undang-undang yang mengatur tentang K3 meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi dasar utama pengaturan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 86 yang menegaskan hak-hak pekerja atas perlindungan K3. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Peraturan lain seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja juga menjadi bagian dari regulasi K3 yang harus dipahami dan diterapkan. Kesadaran hukum dan etika di tempat kerja merupakan aspek fundamental yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Setiap karyawan dan pimpinan perusahaan harus memahami dan menerapkan peraturan hukum serta nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kesadaran hukum mencakup kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan hak pekerja, serta kewajiban membayar pajak. Sementara etika kerja berhubungan dengan integritas, kejujuran, dan sikap profesional dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun klien. Tanpa kesadaran ini, perusahaan dapat menghadapi resiko seperti sanksi hukum, konflik internal, ataupun penurunan reputasi. Penerapan etika di tempat kerja juga berkaitan dengan penghargaan terhadap keberagaman, anti diskriminasi, serta menjaga privasi dan data perusahaan. Misalnya, seorang karyawan yang menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja atau tuntutan pidana. Selain itu,
Budaya kerja yang etis mendorong kolaborasi positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi haknya. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini cenderung memiliki tingkat loyalitas karyawan yang lebih tinggi dan citra yang baik di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan sosialisasi regulasi dan pelatihan etika secara berkala, dengan meningkatkan pemahaman hukum dan moral, baik karyawan maupun pemberi pekerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Kesadaran ini tidak hanya mencegah pelanggaran, tapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas. Di sini TPS 901 di area Grassberg PT Freeport Indonesia. Para karyawan antusias memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah, bupati, mimika, dan gubernur Papua Tengah. Manajemen terima kasih atas izinnya dan mendukung harian setengah hari kita coblos pemilihan Bupati Timika maupun Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai dasar dalam membentuk karakter setiap individu yang sadar akan hak dan kewajibannya. Tidak hanya itu, pendidikan kewarganegaraan juga menanamkan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan etika di lingkungan kerja. Dengan pemahaman ini, secara tidak langsung mendorong pembentukan karakter dan kesadaran setiap individu terhadap aspek K3. Melalui kewarganegaraan, setiap individu diajarkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan etika yang diintegrasikan pada diri mereka masing-masing. Nilai tanggung jawab mengajarkan pekerja untuk menyadari bahwa aspek keselamatan di lingkungan kerja bukan hanya tanggung jawab manajemen semata, tetapi merupakan bagian tanggung jawab dari mereka juga. Hal ini mendorong para pekerja untuk selalu mempertimbangkan risiko dan tindakan mereka terkait keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kepedulian juga mendorong setiap individu untuk saling membantu dan saling mengingatkan sesama rekan kerja terhadap risiko kecelakaan, penggunaan APD, dan prosedur K3 lainnya. Sementara itu, nilai keadilan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak yang sama terkait hak perlindungan dan hak-hak K3 lainnya sesuai yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dari buat kerja, biasa dan padat daripada tangsa, ada penularan.
Lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dapat tercipta apabila seluruh pekerja di perusahaan memiliki kesadaran akan peran K3. Pelaksanaan K3 tentu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Strategi penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang sistematis, seperti dilakukannya seminar, sosialisasi, dan penerapan budaya kerja yang baik. Perusahaan dapat mengadakan seminar atau workshop secara berkala yang membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga toleransi antar pekerja. Selain memberikan edukasi pendidikan, perusahaan juga harus mengadakan pengawasan sikap pekerja selama berada di lingkungan kerja. Diharapkan dengan usaha tersebut, pekerja dapat bekerja sama membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agar pekerja dapat melakukan pelaksanaan K3 yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, maka perusahaan juga perlu mengadakan pelatihan K3 secara berkala. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menerapkan K3. Melalui pelatihan K3, karyawan dapat dibekali dengan pengetahuan mengenai potensi bahaya di tempat kerja, prosedur darurat, penggunaan alat pelindung diri, serta hak dan kewajiban pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Pelatihan K3 tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap resiko kerja, tetapi juga membangun budaya kerja yang aktif dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan harus mengadakan pelatihan K3 secara berkala dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Contoh pelatihan K3 yang dapat dilaksanakan antara lain seperti pelatihan penggunaan alat pelindung diri atau APD, kemudian pelatihan pemadaman kebakaran atau fire safety training, kemudian pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, serta pelatihan manajemen resiko dan investigasi insiden. Pelatihan K3 dapat berfungsi sebagai bentuk investasi perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasional. Karyawan yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip K3 secara konsisten akan memiliki karakter yang dapat berkontribusi besar dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Setelah terbentuknya karakter dari seluruh elemen perusahaan serta kesadaran hukum dan peran kewarganegaraan, maka dapat tercipta perusahaan dengan sistem manajemen K3 yang berkualitas. Contoh perusahaan yang sukses menerapkan K3 adalah PT Freeport Indonesia, PT Pertamina, dan PT Pama Persada Nusantara. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang yang sukses menerapkan program K3. PT Freeport Indonesia menerapkan filosofi produksi secara aman, di mana keselamatan dan kesehatan merupakan satu kesatuan dan selaras dengan semua fungsi manajemen di dalam organisasi. Praktek K3 tidak hanya diterapkan di lingkungan kerja saja, tetapi juga diterapkan di luar lingkungan kerja. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan intensif dan audit berkala terhadap seluruh pekerja serta melibatkan pekerja dalam pelaporan kecelakaan kerja. PT Freeport Indonesia juga berhasil meraih banyak penghargaan di bidang K3, yaitu penghargaan Zero Accident Award dan sertifikat SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, serta Emergency Response Group yang merupakan salah satu tim tanggap darurat profesional terbaik se-Asia Tenggara.
Selanjutnya ada PT Pertamina Persero Tbk, merupakan perusahaan yang berjalan di bidang migas. PT Pertamina berkomitmen untuk meminimalkan risiko bahaya dan kecelakaan kerja dengan menerapkan program K3 terhadap seluruh pekerja, kontraktor, pemasok, dan juga vendor. PT Pertamina melakukan pengelolaan dan pemantauan kesiapan kerja melalui program Fit2, Fit for Tax, pemantauan lingkungan kerja, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta pelayanan medis yang baik. PT Pertamina juga menerapkan sistem manajemen keselamatan, pengamanan, lingkungan, penerapan tata nilai akhlak dan peningkatan kompetensi, pelaporan seluruh insiden secara transparan, dan menerapkan manajemen kritis, tanggap darurat, dan keberlanjutan bisnis. Prestasi yang diraih PT Pertamina dalam bidang K3 antara lain The Best Leadership Focus on Safety Culture, The Best Green Company, dan The Best Safety Team of the Year 2022, serta pemanfaatan teknologi di bidang K3 seperti gas detektor, automated shutdown system, serta digital monitoring HSSE. PT Pama Persada Nusantara merupakan perusahaan kontraktor pertambangan yang sukses menerapkan program K3. PT Pama Persada menjaga keselamatan dengan menerapkan sistem digitalisasi dan penciptaan budaya karyawan yang peka terhadap keselamatan kerja. PT Pama Persada menerapkan sistem slope failure protection untuk memantau kestabilan lereng guna mengelola risiko dari potensi tanah longsor dengan alat slope stability radar atau SSR. PT Pama Persada menggunakan gelang operator personal asisten atau OPA yang digunakan untuk mencatat kecukupan istirahat pekerja. Gelang yang dipakai pekerja dapat terkoneksi dengan sistem perusahaan sehingga dapat memantau kondisi kesehatan pekerja. Selain itu, PT Pama Persada Nusantara berhasil menyabet 6 kategori dalam ajang Indonesia Quality, Health and Safety Environment Awards. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah fondasi utama untuk lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Ini bukan sekedar aturan, melainkan upaya kolektif yang sangat bergantung pada pembentukan karakter dan kesadaran setiap individu. Ketika kita benar-benar paham bahwa bekerja dengan aman adalah kebutuhan dan kewajiban, serta nilai-nilai keselamatan melekat dalam sikap dan perilaku sehari-hari, tercermin dari disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian, barulah K3 dapat berjalan secara efektif. Manfaatnya luas, mulai dari mencegah kecelakaan, meningkatkan produktivitas, hingga membangun citra positif perusahaan. Ingat, budaya K3 tidak instan. Ia tumbuh dari konsistensi dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Kesadaran K3 ini diperkuat oleh landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Keselamatan Kerja dan peraturan pemerintah terkait. Tak hanya itu, nilai-nilai kewarganegaraan yang kita pegang seperti tanggung jawab, kepedulian, dan keadilan turut membentuk kesadaran dan partisipasi aktif kita dalam menjaga keselamatan bersama di tempat kerja. Untuk terus memperkuat komitmen ini, pendidikan dan pelatihan K3 secara berkala sangat esensial. Pelatihan ini membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sekaligus membangun budaya kerja yang proaktif dalam mencegah risiko. Contoh perusahaan sukses di Indonesia membuktikan bahwa dengan komitmen ini, sistem manajemen K3 yang berkualitas tinggi sangat mungkin dicapai. Maka dari itu, mari kita jadikan K3 sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap aspek pekerjaan kita. Setiap tindakan patuh pada prosedur keselamatan, setiap teguran yang dilandasi kepedulian, dan setiap upaya menjaga kebersihan lingkungan kerja adalah langkah konkret dalam menanam bibit-bibit karakter K3 yang kuat. K3 adalah investasi krusial untuk masa depan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif bagi kita semua.